Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Prastika, NIM 20301501017, kelas PJKRC. Saya ingin mempresentasikan dengan judul klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kawasan psikomotor. A. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, dan sebagainya. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik peletuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. B. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Keterampilan motorik diskrit. Keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Sebagai contoh gerakan meloncat, dalam meloncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Ciri lain dari keterampilan diskritnya biasanya gerakan dilakukan secara cepat dan sering membutuhkan dukungan. Kemampuan kognitif, penentuan batas mulai dan berakhirnya suatu keterampilan itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu sendiri dan bukan berdasarkan mulai diamatinya keterampilan tersebut. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan, diantisipasi, sehingga pada saat tertentu tuntutan respons tidak terlalu berat mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diantisipasi dan penyesuaian diri dipersiapkan. Contoh keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan, beberapa kali latihan smash tenis meja dengan bantuan alat pelempar, dan sebagainya. Selanjutnya, keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat terakhir. Gerakan kegiatan sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja. Dalam bermain tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungannya tidak berubah-ubah, dengan gerakan di lingkungan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga suka diprediksi gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Keterampilan motorik kasar, gross motor skill, dan B. Keterampilan motorik halus, fine motor skill. Berdasarkan titik awal dan akhir kegiatan, keterampilan motorik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu A. Keterampilan motorik diskrit, B. Keterampilan motorik serial, dan keterampilan motorik kontinu. Berdasarkan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Keterampilan tertutup closed skill, dan B. Keterampilan terbuka open skill.
B. Klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah terjemahan dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur kawasan psikomotor. Yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow pada 1972 yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6, yaitu meliputi gerakan refleks, gerakan dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerakan keterampilan, komunikasi non-diskursif. Yang pertama, gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak perlu dipelajari. Yang kedua, gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerak dasar fundamental dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama gerak lokomotor, dan yang kedua gerak non-lokomotor, yang ketiga gerak manipulatif. C. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera menggunakan kemampuan perseptual. Ini seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam yang meliputi: A. Pembedaan rasa gerak kinestif. Yang B. Pembedaan penglihatan atau visual. Yang C. Pembedaan pendengaran auditori. D. Pembedaan verba dan taktil. Dan yang E. Kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem gerak tubuh. Kemampuan fisik sang organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas saat diperlakukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Ketahanan, B. Kekuatan, C. Kelentukan, dan D. Kelincahan. E. Gerak terampil. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan gerak keterampilan dengan baik dikatakan terampil. Orang yang terampil mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Gerak terampil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Keterampilan adiktif sederhana, B. Keterampilan adiktif terpadu, dan C. Keterampilan adiktif kompleks. F. Komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan, misalnya gerak menggunakan kepala yang menyatakan setuju. Gerak melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan. Dan yang kedua, gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung gerak yang menampilkan gerak estetik, sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu disebut gerak interpretif. Contoh interpretif adalah gerak tari balet. Rangkuman, gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa secara sadar, yaitu yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembang terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak, yang terdiri dari 3 kelompok yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan
tubuh ada 5 macam yang meliputi pembedaan rasa gerak, yang pembedaan penglihatan dan pembedaan pendengaran, pembedaan peraba, dan kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelentukan, dan kelincahan. Gerakan terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang melakukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Gerak terampil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan aditif sederhana, keterampilan aditif terpadu, dan keterampilan aditif kompleks. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif dan gerak interaktif. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.